الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور مأمول وصلح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي أدنى جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال رضي الله عنا وعنكم إلى أن قال masih di dalam pembicaraan atau pembelajaran pengetahuan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sunnah menggunakan siwak. Yang sudah kita ketahui yaitu sunnah-sunnah siwak atau penggunaan siwak ada beberapa tempat yang kita dianjurkan untuk menggunakannya. Yang diantaranya yang pertama yaitu adalah as-siwaku 'inda dukhulil masjid, yaitu bersiwak ketika masuk ke dalam masjid. Yang kedua as-siwaku 'indal khuruji minhu, dan yang kedua adalah bersiwak ketika keluar daripada itu masjid. Yang ketiga as-siwaku 'inda dukhulil bait, dan yang ketiga yaitu bersiwak ketika masuk ke dalam rumah. Yang keempat as-siwaku 'indal khuruji minhu, dan bersiwak ketika keluar daripada itu rumah. Nah, yang kemudian pelajaran yang selanjutnya yaitu adalah as-siwaku indal adzan, yaitu bersiwak ketika hendak adzan. Nah, kalau ketika adzannya susah untuk bersiwak, mau adzan lalu terus sambil siwakan ya susah. Cuman maksudnya as-siwaku indal adzan yaitu bersiwak ketika ingin memulai akan adzan. Jadi sebelum kita mengumandangkan azan, maka hendaklah terlebih dahulu dia menggunakan akan sunnah siwak. Nah, jadi dia terlebih dahulu menggunakan akan siwaknya. Seperti ini, dia menggunakan akan siwaknya. Nah, setelah itu baru dia mengumandangkan azannya. Jadi bersiwak ketika azan hukumnya adalah sunnah. Nah, tentu pahalanya pun orang yang azan dengan mendahulukan bersiwak dengan orang yang azan tanpa mendahulukan dengan siwak, pahalanya tentu beda. Pahalanya tentu lebih banyak orang yang azan dengan menggunakan siwak dan orang yang azan tanpa mendahulukan menggunakan akan itu siwak. Nah, maka oleh karena itu hendaknya kita ketika azan dimanapun kita azan hendaklah dahulukan daripada sunnah Nabi SAW yaitu menggunakan siwak. Azan setiap salat hukumnya sunnah. Setiap salat fardu kita disunnatkan untuk mengumandangkan azan. Nah, walaupun kita salat sendirian, maka sebelum salat kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu.
Apalagi kalau kita sedang berjamaah, maka hendaklah kita atau sedang sholat berjamaah, maka hendaklah kita dahulukan azan terlebih dahulu. Azan nanti sebelum azan tadi kita memulai akan siwak, menggunakan akan siwak. As-siwak wa indal adzan, bersiwak ketika azan. Azan di sini sangat banyak faedahnya pula, dan tentu kita azan semua ada caranya dan harus tertib. Nggak boleh azan itu nggak tertib. Maksud tertib yaitu kita azannya diawali dengan lafaz takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kita azannya seperti itu. Nah, ketika orang azan pun kita dianjurkan untuk menghentikan semua aktivitas kita. Nah, dianjurkan untuk menghentikan semua aktivitas kita. Yang tadi yang asik ngobrol sama temannya atau sama takmu, lalu di luar sana atau di luar rumahnya ada kumandang azan sedang berlangsung, maka ketika itu sunnah kita untuk mendengarkan kumandang azan yang di luar pada rumah kita. Dan sunnah juga kita ikut menyahut atau ikut mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Ya Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita yang sebagai pendengar ikut ngikutin juga Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Seperti itu. Sunnah kita mendengarkan dan mengikuti daripada atau menyahut atau menjawab daripada pemandangan azan tersebut. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau diterim itu orang-orang soleh di sana, mereka apabila berkumandang azan, maka dia membangunkan anak-anaknya yang sedang tidur, walaupun masih berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan masih umurnya masih ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan. Mereka membangunkan setiap anaknya ketika masuk waktu azan, ketika masuk waktu salat, ketika berkumandangnya azan. Mereka bangunkan anak-anaknya. Nak, bangun nak. Walad gum. Dibangunkan walaupun dia baru tidur 30 menit. Walaupun dia si anak tersebut baru tidur 10 menit. Azan berkumandang, dibangunkan itu anak. Dibangunkan. Untuk apa? Untuk dia mendengar daripada kumandang azan yang telah berkumandang. Seruan azan biar didengarkan akan lantunan-lantunan daripada itu azan. Jadi anak itu ketika didengarkan azan, insyaallah akan berdampak baik kepada anak itu. Nah, makanya kan biasa kalau orang sedang setelah kelahiran, ya kan, bahkan itu juga sunnah hukumnya, ketika bayi baru lahir maka disunahkan azan di telinga di sebelah kanannya. Nah, diadzankan sebelah kanannya, telinga sebelah kanan diadzankan, nanti telinga sebelah kiri diigomahkan, qomat, diigomahkan. Itu hukumnya sunnah. Nah, biar apa? Biar kalimat yang pertama dia dengar adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lafaz sebutan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar untuk berdampak kebaikan bagi anak tersebut. Nah, ketika baru lahir diadzankan telinga sebelah kanannya dan diigomahkan
telinga yang ada di sebelah kirinya. Nah, itu sunnah hukumnya. Apabila kita melaksanakan, kita pun akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-siwak indal adzan. Nah, setelah adzan yaitu jangan lupa membaca doa ba'dal adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu doa setelah adzan. Dan sunnah juga kita membaca doa adzan setelah adzan. Mungkin bisa nanti kita tambahin lagi dengan doa kepada orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bisa lagi ditambah dengan doa keselamatan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Baru ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, maka kita sudah mendapatkan pahala begitu banyak karena sudah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian nomor 6 yaitu as-siwaku 'inda majalisil ilmi wad dzikri, yaitu bersiwak ketika hadir pada majelis ilmu. Nah, ketika hadir di majelis ilmu dan majelis zikir, maka hendaknya kita sebelum masuk ke tempat majelis ilmu dan majelis zikir, kita terlebih dahulu mendahulukan menggunakan akan siwak. Nah, kita bersiwak lagi mau masuk majelis ilmu, mau masuk majelis zikir, mau masuk majelis maulid, majelis kebaikan. Kita mulai dengan kita dahulukan dengan memakai siwak. Nah, begitu juga ketika mau mulai akan itu pelajaran atau itu akan mulai baca wirid atau baca zikir, hendaklah didahulukan akan menggunakan siwak ini. Ini sebenarnya banyak orang melupakan hal semacam ini. Padahal harganya cukup murah, menggunakannya sangat mudah, namun mengamalkannya agak susah. Terkadang kita lupalah, itulah inilah. Nah, padahal apabila kita meninggalkan daripada bersiwak, kita telah kehilangan daripada pahala yang sudah Allah Ta'ala sediakan, yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bersiwak. Kalau kita tidak memakai siwak, sedangkan di sana Allah sudah menyiapkan pahala bagi orang yang mengamalkan siwak, namun dia meninggalkan, mengabaikan daripada itu siwak, maka dia termasuk orang yang rugi dong. Nah, karena hukum sunnah tersebut, apabila kita arti daripada itu sunnah, apabila kita amalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi apabila kita meninggalkannya, maka kita tidak mendapatkan pahala. Dengan artian orang yang mengamalkan sunnah, dia mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkan daripada itu sunnah, dia mendapat kerugian. Rugi dengan artian di sini dia tidak mendapatkan pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ruginya dia tidak mengambil kesempatan yang Allah atau kesempatan yang Allah sediakan bagi dia, yaitu berupa pahala. Jadi ketika kita mau hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, hendaklah kita mendahulukan dengan bersiwak. Karena bersiwak ketika masuk ke tempat-tempat majelis ilmu dan zikir, hukumnya adalah sunnah.
Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita baca di dalam kitab ini daripada sunnah-sunnah yang berhubungan dengan siwak, agar kita pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun termasuk orang-orang yang telah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah itu akan menjadikan sebab Rasulullah SAW senang kepada kita, karena kita telah menghidupkan, melestarikan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. As-siwaku 'inda majalisil ilmi wad dzikri. Majelis ilmu ini sangat penting kita hadiri. Dimanapun ada majelis ilmu yang tentunya sanadnya bersumber daripada atau berkiblat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu yang di sana mengandung akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun siapapun gurunya dan kita ada memiliki kesempatan untuk menghadirinya, maka hadirlah, maka datanglah ke majelis ilmu tersebut, karena keutamaan orang yang hadir ke majelis ilmu sangat luar biasa, sangat banyak. Allah menyediakan pahala, begitu pula kebaikan bagi orang-orang yang pergi ke majelis ilmu agama, majelis ilmu yang manfaat, majelis ilmu yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya setiap langkahan orang-orang yang hadir ke majelis ilmu agama itu penghapus dosa bagi orang yang melangkah kakinya ke majelis ilmu agama. Jadi setiap langkahnya itu menghapuskan akan dosa dan kesalahannya. Nah, itu sudah cukup penghapusan dosa dan daripada segala kesalahan yang kita miliki, dan kita menyadari kita pasti memiliki kesalahan dan dosa. Nah, belum lagi nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, pahala yang begitu banyak. Nah, karena hadirnya dia ke majelis ilmu agama. Bahkan dikatakan oleh salah satu ulama, beliau berkata, hendaknya kita dalam satu minggu tidak luput, tidak lepas untuk hadir ke majelis ilmu agama 3 kali. Karena ilmu itu adalah asupan bagi hati kita. Kalau hati ini perlu dengan asupan, seperti sebagaimana perut perlu juga asupan makanan. Nah, kalau hati, makanannya adalah ilmu. Kalau hati ini tidak diisi dengan ilmu, maka hati ini akan menjadi gelap, akan menjadi keras. Makanya akan menimbulkan dampak bagi orang tersebut menjadi orang yang keras kepala. Apa sebabnya? Karena dia telah meninggalkan daripada majelis ilmu agama. Dia menganggap enteng, menganggap remeh daripada majelis-majelis ilmu agama. Padahal di kampung dia ada kegiatan-kegiatan majelis ilmu agama, tapi dia tidak mau menghadirinya. Bahkan terkadang di samping rumahnya sendiri pun dia tidak mau turun ke majelis ilmu agama. Nah, ini sangat rugi bagi orang yang semacam itu. Sangat rugi bagi dia. Seperti itu juga hati, seperti itu juga perut. Perut kalau tidak diisi dengan asupan makanan atau minuman, maka akan berdampak mudarat bagi perut kita apabila kita dalam 3 hari 3 malam tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa. Itu akan memudaratkan akan perut kita. Nah, begitu pula kalau dalam 3 hari, apalagi sampai 1 minggu, apalagi sampai 1 bulan, apalagi sampai 1 tahun dia tidak menuntut ilmu agama, tidak pernah hadir ke majelis ilmu agama, ini akan mengeraskan, menggelapkan hati yang ia punya. Nah, hati yang ia punya akan gelap, akan keras. Maka oleh karena itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain bagi setiap
yang beragama Islam. Jadi kita wajib untuk menghadiri atau menuntut ilmu agama. Dan pula selain kita menghadiri majelis agama, tentu kita menjaga adab-adab ketika hadir di majelis ilmu agama. Di antaranya kita menyimak baik-baik dengan menyimak baik-baik apa-apa yang akan disampaikan oleh guru yang mengisi daripada majelis ilmu agama tersebut. Kita menyimak, mata kita selalu fokus kepada beliau, dan pikiran kita pun juga fokus kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Telinga kita pun kita fokus dengan apa yang telah beliau sampaikan. Jangan kita menuntut ilmu agama kita tidak menyimak dengan baik, tidak mengabaikan begitu saja daripada apa yang keluar daripada lisan-lisan guru-guru kita. Hendaklah kita memperhatikan betul-betul apa-apa yang diajarkan oleh guru kita. Karena dengan kita menjaga adab ketika kita menuntut ilmu agama, kita akan mendapatkan keberkahan itu ilmu. Kalau kita tidak menjaga adab daripada majelis ilmu agama atau tidak menjaga adab ketika belajar, maka keberkahannya tersebut diragukan untuk sampai kepadanya. Maka oleh karena itu, ketika kita hadir ke majelis ilmu atau kita menuntut ilmu agama, perhatikan betul-betul adab ketika menuntut ilmu agama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kamu akan Al-Qur'an, tentu kita sudah mengetahui ilmu yang dibaca oleh guru-guru kita daripada kitab fikih, sirah, apa aja semuanya. Daripada ilmu-ilmu tersebut, kita meyakini bahwa semua itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, bersumber daripada Al-Qur'an. Maka oleh karena itu, dengarkan betul-betul, simak baik-baik daripada ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan mulut kita berdiam ketika ada pelajaran ilmu agama. La'allakum turhamun, maka kalian pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah melaksanakan hal semacam itu, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pula adab seperti masuk ke majelis zikir, majelis sholawat, itu semuanya ada etikanya. Kita hadir di majelis sholawat, betul-betul kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang khusyuk. Kita menghadirkan menghadirkan daripada apa yang kita baca, daripada pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tenang. Seperti itu adab kita ketika hadir di majelis ilmu atau zikir atau majelis salawat atau majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nomor 7, as-siwaku inda iradatin naumi bilailin aw naharin wa billaili akid. Dan bersiwak ketika mau tidur. Mau tidur malamkah atau mau tidur siang? Maka hendaklah kita terlebih dahulu menggunakan akan siwak. Karena menggunakan siwak ketika mau tidur hukumnya sunnah. Arti sunnah sudah kita jelaskan, dapat bagi yang mengamalkannya dia akan mendapatkan pahala, bagi yang meninggalkannya dia mendapat kerugian. As-siwak 'inda iradatin naum bilailin, baik di waktu malam, tidur di waktu malam kita dianjurkan untuk bersiwak. Lalu tidur di waktu siang, apakah kita dianjurkan pula untuk bersiwak? Naam, kita dianjurkan pula. Walau tidur siang kita dianjurkan untuk menggunakan siwak. Wabil laili akid, namun kata beliau di waktu malam itu lebih muakkad. Artinya lebih di waktu malam, terlebih lagi kita di waktu malamnya kita hendaklah memakai siwak ketika mau tidur. Nah, dan tidur di situ ada lagi adabnya.
adabun naum. Nah, di antaranya daripada adabun naum, adab ketika mau tidur, pertama yaitu kita terlebih dahulu mengambil air wudhu, yaitu kita berwudhu. Nah, wudhunya seperti kita mau sholat, wudhu seperti wudhu kita untuk sholat, wudhu kita. Nah, setelah wudhu baru kita mengkibas atau mengkibas daripada kasurnya. Nah, kasurnya itu dikibas mungkin dengan shawl atau dengan apa aja. Nah, kita bersihin karena katanya kalau nggak dibersihin di sana ada syaitan yang tidur. Maka oleh karena itu kita kibas terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu agar yang tadinya syaitan rebahan di sana mereka udah pergi gitu. Jadi setelah itu baru kita tidur, baru kita baringan di atas kasur itu. Nah, setelah kita baringan, apalagi adabnya daripada tidur, kita menghadap ke kiblat. Nah, ini artinya tempat jantung kita yang sebelah kiri hendaknya di atas. Artinya seperti itu tidurnya. Nah, itu. Jadi posisi kanan ini di bawah, posisi kiri kita di atas, seperti itu ya. Itu adab daripada tidur. Nah, ketika itu di awalnya kita mengamalkan, setelah di pertengahannya daripada tidur mungkin kita tidak menyadarinya, mungkin tiarap, mungkin gimana gitu, nggak tahu lagi kan. Cuman kalau kita sadar, kebangun, maka kembalikan lagi posisi kita untuk menghadap ke kiblat. Itu seperti itu adab daripada tidur. Nah, dan di antara lagi adab tidur yaitu membaca doa sebelum tidur. Baca doa, ada doa yang khusus, mungkin sudah ada di dalam kitab Al-Khulasah yang dihimpun oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau menghimpun daripada kitab Khulasah, di situ ditulis daripada adabun naum dan doa-doanya beserta doa-doanya. Nah, itu kita amalkan, kita hidupkan, kita laksanakan biar kita mendapatkan pahala daripada pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita baca doa, mungkin ada doa yang lebih panjang, ada juga doa yang agak pendekan, ya kan? Ada juga doa yang agak pendekan, seperti doanya yang banyak yang dihafal orang, bahkan anak-anak kecil pun hafal semua. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu kan doanya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu doa daripada mau tidur. Jadi itu sekurang-kurangnya. Mau bisa ditambah dengan amalan lainnya, baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Dikatakan apabila kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka aman daripada gangguan syaitan dan aman daripada kemalingan dan aman daripada kebakaran. Jadi kita apabila kita mengamalkan sebanyak bismillahirrahmanirrahim setiap kita mau tidur malam sebanyak 21 kali, insya Allah aman daripada kebakaran, aman daripada kemalingan, aman daripada atau kecurian, aman daripada gangguan syaitan itu. Dan pula adab daripada tidur diantaranya yaitu menulis akan wasiat. Nah, wasiat terkadang ini yang paling jarang atau sunnah yang dianjurkan kita untuk melakukannya, cuman terkadang banyak orang yang mengabaikannya, yaitu adalah menulis wasiat. Nah, mungkin kita di mana ada hutang sama teman atau sama orang lain, nah itu ditulis. Nah, ditulis wasiat itu, atau apa aja yang sesuatu yang penting kita tulis. Taruh nanti wasiat itu di bawah bantal kita. Nanti setelah bangun tidur, ambil lagi, simpan lagi di dalam lemari. Nanti mau tidur, taruh lagi di bawah bantalnya. Itu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menulis wasiat.
Ya setidaknya kita ngomong sama istri atau ngomong sama anaknya atau siapa orang di sampingnya atau ibunya atau bapaknya, aku punya saya ulun punya hutang atau ini ada masalah atau apa, nah, itu bisa diceritakan kepada orang yang terdekat dengan dia. As-siwaqu inda iradatin naum bil-laili wa naharu bil-laili akid. Kemudian nomor 8, as-siwaqu 'indal qiyam minan naumi wa fis sahar akid. Dan bersiwak ketika bangun daripada tidurnya. Nah, ketika bangun daripada tidur, kita pula dianjurkan untuk mendahulukan untuk memakai siwak. Itu sunnah pula. Nah, sunnah pula kita menggunakan siwak. Atau sebelum bersiwak mungkin untuk menggosok giginya terlebih dahulu bisa ya, baik itu pakai Pepsodent ya, itu kan dianjurkan pula, tidak hanya di ilmu keagamaan, ilmu kesehatan pun menganjurkan ketika kita mau tidur hendaknya gosok gigi, ya kan, gosok gigi, bangun tidur gosok gigi lagi, itu di ilmu kesehatan menganjurkan seperti itu. Nah, padahal pelajaran anjuran yang semacam itu sudah dilakukan atau dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, wafis sahur, dan ketika sahur ya, bangun ketika waktu sahur. Nah, maka maksudnya gini, as-siwaqu indal qiyam minan naum wafis sahur, artinya bangun di ketika sahur. Nah, dia sahur ini kan sebelum azan subuh berkumandang. Nah, dia di sana bangunnya jam, mungkin sekarang sholat subuhnya jam 5:10 ya kurang lebih. Nah, mungkin jam 4:30 dia udah bangun ya. Nah, lalu dia mendahulukan untuk memakai akan siwak. Nah, manfaat orang yang tidur atau orang yang bangun tidur menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ada satu cerita, seorang orang yang soleh telah melihat daripada musuh Allah, yaitu syaitan. Di mana? Yaitu di depan pintu masjid. Lalu kata orang soleh ini tanya kepada ke syaitan, ya aduwallah, wahai musuh Allah, sedang ngapain kamu di depan masjid sana? Nah, lalu jawab syaitan apa? Saya mau mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid tersebut. Nah, tapi katanya saya nggak bisa untuk mengganggu dia, ngewas-wasin dia. Nah, kenapa? Karena di sampingnya itu ada orang yang tidur, di samping orang yang sholat ada seseorang yang tidur, yang mana nafas daripada tidurnya itu membakar daripada jiwaku ini. Jadi setiap aku ingin dekat, jiwaku ingin terbakar, kepanasan, kata syaitan. Nah, ternyata apa? Ternyata orang yang tidur tersebut, dia telah sebelum tidurnya telah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu seperti sebelum tidurnya dia memakai siwak, berwudu, dan membaca doa, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi mahfuzin, yaitu terpelihara. Orang yang mau tidur cuman dia terlebih dahulu menggunakan atau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dia akan terjaga oleh gangguan syaitan. Nah, ini bagi orang yang tidur di samping orang yang mengamalkan sunnah sebelum tidurnya, dia mendapatkan pemeliharaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang laki-laki yang tidur tersebut? Oh, laki-laki yang sedang sholat, yang mungkin saja kalau tidak ada laki-laki yang di sampingnya yang tidur menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu, tidak tidur di samping orang yang sholat ini, mungkin saja syaitan bisa mengganggu daripada laki-laki yang sedang beribadah itu.
Syaitan bisa mengganggu daripada laki-laki yang sedang sholat tadi, atau syaitan bisa mewaswasi daripada orang yang sholat tersebut, ya kan? Nah, cuman syaitan pada kenyataannya tidak bisa mengganggu orang yang sholat tersebut, mewaswasi orang yang sholat tersebut. Karena apa? Karena di sampingnya telah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika dia mau tidur. Nah, orang di samping yang mendapat pemeliharaan daripada syaitan, bagaimana orang yang tidur tersebut pasti dia mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keutamaan orang yang atau keistimewaan orang yang mau tidur, yaitu memulai atau mendahulukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-siwaqu 'indal qiyam minan naum wa fis sahri akid. Artinya ketika bangun tidur di waktu sahur itu lebih utama lagi, kata beliau, untuk mengamalkan atau bersiwak, kata beliau, ya, mengamalkan daripada itu siwak. Terlebih bagi penuntut ilmu, jangan lupa amalan yang biasa diamalkan oleh kalian ketika kalian berada di pondok pesantren, daripada beribadah di penghujung malamnya. Jangan sampai kita abaikan, kita lupakan. Jangan sampai sunnah tersebut kita abaikan begitu saja. Nah, karena bagi penuntut ilmu itu sangat dianjurkan untuk menghidupi qiyamul lail, untuk beribadah di sepertiga malam atau di penghujung malamnya. Nah, jangan sampai, apalagi tidak pantas bagi penuntut ilmu sholat subuhnya sampai terbit matahari. Artinya apa? Nah, melandau, bangun subuhnya melandau. Artinya bahasa Banjar itu melandau, ya, untuk lebih di luar pada waktu sholat subuh. Ini. Jadi kalau kata Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, la yusamma talibul ilmi man laysa lahu qiyam fil lail. Tidaklah disebutkan seorang penuntut ilmu ia orang yang tidak ada baginya, tidak menghidupkan atau tidak beribadah di sepertiga malamnya atau di penghujung malamnya, maka itu bukanlah dia sebagai para penuntut ilmu. Jadi kata Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, tanda penuntut ilmu itu dia menghidupkan atau beribadah di penghujung malamnya atau di sepertiga malamnya. Itulah tanda ciri-ciri para penuntut ilmu agama. Falladhi la yaqum fi jawfil lail yabki li rabbih laysa hadza bitalibil ilmi. Orang-orang yang tidak bangun atau santri-santri atau para penuntut ilmu yang tidak bangun di tengah malam menangis, meneteskan air matanya karena Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah bukanlah daripada tergolong para penuntut ilmu agama. Jadi kita sebagai penuntut ilmu agama hendaknya kita mengutamakan salat tahajud, salat di tengah malam. Nah, kalau perlu kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam kita, di penghujung malam kita. Nah, kita meneteskan air mata kita atau menyesali daripada perbuatan-perbuatan, daripada perbuatan dosa maksiat yang sudah kita lakukan di siang hari, dan kita memohon ampun, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar besok harinya kita diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penuntut ilmu selayaknya, sepatutnya dia memperhatikan daripada ibadah sunnah di sepertiga malam atau di penghujung malam. Agar sekurang-kurangnya 30 menit sebelum adzan subuh berkumandang dia beribadah, bangun tidur, makai siwak, habis makai siwak dia pergi ke kamar mandi, ngambil air wudu, berwudu, setelah itu dia berdiri di atas sajadahnya untuk apa? Untuk melakukan salat sunnah, mungkin salat sunat taubah,
terus nanti disambung dengan sholat witir, nanti disambung lagi dengan bacaan-bacaan wirid atau adhkar. Yang biasa kalau ada anak pesantren itu diterapkan di setiap pesantrennya itu ibadah qiyamul lail atau ibadah di penghujung malam dengan membaca wirid-wirid yang sudah ditulis atau disusun oleh para ulama. Nah, baca wiridnya, mohon doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Di malam hari itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling tepat, waktu yang paling segera diijabah doa-doanya yaitu adalah waktu di penghujung malamnya atau di sepertiga malam. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensegerakan mengijabah akan panjatan atau munajat, permohonan atau doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita saling mengingatkan agar kita sebagai para penuntut ilmu agama tidak lupa, tidak sampai meninggalkan daripada ibadah qiyamul lail, walaupun itu hanya sunnah. Tapi apabila kita laksanakan sunnah tersebut, kita akan mendapatkan keistimewaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun akan senang kepada umatnya yang telah menghidupkan ibadah di tengah malam atau di penghujung malam. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang bangun tengah malam lalu dia beribadah di tengah malam atau di penghujung malamnya, memanjatkan doa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keistimewaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ulama mereka sedih apabila azan subuh berkumandang. Kenapa? Karena mereka mengetahui ketika waktu di penghujung malam atau di sepertiga malam itu di sana banyak turun daripada nafahat atau limpahan-limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebagian para ulama daripada orang-orang yang saleh mereka sedih ketika sudah azan subuh itu berkumandang. Sedih karena berpisah dengan waktu yang sangat mulia, waktu yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mereka sangat sedih. Bahkan ada ulama juga mengatakan tidak dijadikan seorang itu daripada wali Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang itu selalu mulazamah, istiqamah, menghidupkan atau beribadah di sepertiga malamnya atau di penghujung malamnya. Jadi kebanyakan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dilantik sebagai wali atau dijadikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu mulazamah, istiqamah, menghidupkan beribadah di tengah malam atau di penghujung malam. Nah, maka karena orang-orang wali mereka mengetahui berapa banyaknya ketika waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan rahmatnya. Bahkan ada di dalam sebuah hadis, siapa di antara kalian yang memiliki hajat maka pintalah kepadaku di waktu malam itu. Siapa yang kalian ingin diampuni dosa-dosanya, minta ampunlah pada malam itu, niscaya aku ampuni dosa-dosanya. Yang ada memiliki hajat, niscaya aku kabulkan segala hajat-hajatnya. Oh, ini ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsi, siapa yang mau minta ampunan, niscaya aku ampuni akan segala dosa-dosanya. Dan banyak lagi daripada keistimewaan, keutamaan orang yang menghidupkan ibadah di penghujung malamnya atau beribadah di tengah malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah agar kita bisa selalu istiqomah dimanapun kita berada, baik kita yang saat ini sedang berada di rumah kita, ayo kita tetap hidupkan kembali sunnah-sunnah yang pernah kalian lakukan di pondok kalian, di pesantren kalian. Di antaranya itu di sunnah-sunnah daripada memakai siwak dan sunnah untuk qiyamul lail. Jangan sampai kita mengabaikan
membiarkan waktu demi waktu, hari demi hari lewat tanpa pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW, tanpa menghidupkan beribadah di tengah malam atau di sepertiga malam. Kita sangatlah rugi. Karena amaliyah yang paling baik itu adalah amaliyah yang ia lakukan secara konsisten, yaitu istiqomah, walau hanya sedikit. Qumil laila illa qalila, kata Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah di malam hari walau hanya sebentar. Yang penting kalian bangun di malam hari. Untuk apa? Bangun apa? Yaitu beribadah. Bukan bangun-bangun untuk main HP atau nonton itu dan ini, yang sesuatu yang tidak berfaedah. Enggak. Maksud di situ bangun, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amaliyah itu adalah istiqomah, konsisten, ya, istiqomah dia untuk menghidupkan amaliyah-amaliyahnya yang biasa dia telah hidupkan di pesantren-pesantrennya. Dan juga walau tidak mesti harus dari jam 3 malam sampai azan subuh dia beribadah, tidak mesti. Walau hanya 30 menit sebelum azan subuh berkumandang dia bangun, ngambil air wudhu, sholat sunnah, lalu dia sambung dengan membaca wirid, membaca adkar. Itu sudah cukup, ya, cukup. Apalagi bagi pemula untuk bangun tengah malam atau beribadah di malam harinya. Itu sudah cukup 30 menit sebelum adzan subuh. Jadi amaliyah-amaliyah yang sudah kita pernah amalkan, ayo kita hidupkan kembali. Yang masih menghidupkan, agar diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah, bisa mulazamah terus untuk menghidupkan ibadah di tengah malam. Yang tadinya lupa atau terlupakan daripada sunnah tersebut, daripada qiyamul lail, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa kembali untuk menghidupkan qiyamul lail, beribadah di tengah malam atau di penghujung malam. Kemudian nomor 9, as-siwaku 'inda tayammum, yaitu bersiwak ketika bertayamum. Mungkin sampai di sini aja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi akan pelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa-dosa kita dan dosa ibu bapa kita, dan dipanjangkan umur kita sehat walafiat, dan diluaskan rezeki kita yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirah, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, bisirin nabi wa alin nabi wa bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الشحب والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah.